Di tengah belantara beton Jakarta Selatan yang tak pernah tidur, seorang perempuan muda bernama Kirana melesat di antara lautan kendaraan yang padat merayap. Udara sore itu terasa berat, campuran antara kelembapan tropis, asap knalpot yang menyesakan, dan aroma aneka jajanan jalanan yang menguar dari puluhan warung tenda di sepanjang Jalan Pangeran Antasari. Kirana, di atas kutik Honda Vario metalik kesayangannya, bergerak dengan lincah, seolah menari di antara mobil, bus kota, dan ojek online yang saling berebut celah. Rambut hitam legamnya yang panjang diikat ekor kuda, beberapa helai anak rambut menempel di pelipisnya yang berkeringat, namun matanya yang tajam tetap awas menatap ke depan. Ia mengenakan kemeja flanel longgar yang lengannya digulung hingga siku, memperlihatkan kulitnya yang sawo matang, dipadukan dengan celana jin pudar yang robek di bagian lutut. Penampilannya terkesan cuek namun memancarkan aura kemandirian yang kuat. Di punggungnya tersampir tas ransel berisi laptop dan setumpuk sketsa, saksi bisu profesinya sebagai seorang desainer grafis lepas yang baru merintis karir. Setiap tarikan gas motornya adalah sebuah manuver kecil untuk bertahan hidup di rimba raya ibu kota, sebuah melodi kebebasan yang ia ciptakan sendiri di tengah kebisingan yang memekakkan telinga. Kirana menikmati setiap detiknya. Baginya, berkendara di Jakarta bukan sekadar berpindah dari titik A ke B, melainkan sebuah bentuk meditasi aktif. Ia mengamati kehidupan yang berdenyut di sekelilingnya, seorang bapak tua penjual kerak telur yang dengan sabar mengipas-ngipas arangnya, anak-anak sekolah berseragam pramuka yang tertawa riang di dalam metro mini yang reyot, hingga gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh seolah menertawakan perjuangan orang-orang kecil di bawahnya. Jakarta, dengan segala kekacauan dan kebrutalannya, adalah kanvas bagi Kirana. Kota ini memberinya inspirasi sekaligus mengujinya setiap hari. Ia datang dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah dengan bekal mimpi dan sedikit nekat, dan ia telah belajar bahwa untuk bertahan di sini, seseorang tidak hanya butuh kepintaran, tetapi juga keberanian. Namun, di balik ketenangannya yang terkendali, Kirana adalah sosok yang selalu waspada. Ia tahu bahwa jalanan Jakarta adalah panggung bagi berbagai macam drama, dan ia selalu siap menghadapi apapun yang mungkin menghadangnya. Tanpa ia sadari, perjalanan pulangnya sore itu akan segera berubah menjadi sebuah panggung yang tidak pernah ia minta. Jalanan yang ramai dan penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan akan menjadi saksi bisu dari sebuah peristiwa yang akan menguji seluruh prinsip, keberanian, dan batas kesabarannya. Kirana, dengan segala ketenangannya, tidak tahu bahwa sore yang panas dan melelahkan ini akan membawakan sebuah tantangan yang akan mengubah suasana hatinya secara drastis. Dan satu hal yang pasti, ia adalah perempuan yang tidak akan pernah menunduk di hadapan ketidakadilan. Di tengah perjalanan yang semula terasa rutin, laju motor Kirana tiba-tiba terhalang. Seorang polisi bertubuh gempal, dengan perut buncit yang menyembul dari balik seragamnya yang sedikit ketat, berdiri di tengah jalan. Polisi itu, yang mengenakan rompi hijau khas polisi lalu lintas, melambaikan tangannya dengan gerakan malas namun tegas, memberi isyarat agar Kirana menepi. Dengan helaan napas kecil, Kirana memutar tuas gasnya perlahan dan mengarahkan motornya ke bahu jalan. Ia mematikan mesin dan membuka kaca helmnya, memandang polisi itu dengan tatapan bertanya, namun tetap menjaga ketenangannya. Polisi tersebut menghampirinya dengan langkah berat. Di papan namanya tertera tulisan, Harso. Wajahnya berkeringat dan tampak lelah oleh panas Jakarta. Dengan nada yang terdengar formal namun memiliki intonasi arogan yang tak bisa disembunyikan, Pak Harso meminta Kirana untuk menyerahkan surat-surat kendaraannya. Kirana, yang selalu memastikan semua dokumennya lengkap, dengan tenang membuka jok motornya, mengambil dompet, dan menyerahkan STNK serta SIM-nya tanpa banyak bicara. Namun, ada satu hal yang langsung menjadi perhatian Pak Harso. Kirana memang mengenakan helm, tetapi tali pengaitnya tidak ia kancingkan dengan benar. Pelanggaran kecil yang sering diabaikan, namun di tangan yang salah, bisa menjadi senjata.
Pak Harso menjadikan ini sebagai alasan untuk menahannya. Ia memeriksa surat-surat itu dengan ekspresi yang dibuat-buat serius, membolak-balik kertas itu seolah sedang mencari kesalahan fatal. Sementara itu, Kirana tetap diam, mengamati gerak-gerik polisi tersebut dengan kewaspadaan penuh. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Razia ini terasa aneh. Tidak ada papan pemberitahuan resmi, tidak ada petugas lain yang berjaga di sekitarnya, hanya Pak Harso seorang yang berdiri di tikungan yang agak sepi. Pak Harso, dengan tubuhnya yang besar dan sikapnya yang angkuh, tampak lebih seperti seorang preman berseragam daripada penegak hukum yang bertugas. Setelah beberapa saat, ia mengembalikan surat-surat Kirana, tetapi dengan nada mengintimidasi, ia mulai menyinggung pelanggaran Kirana. Kamu tahu kan, Mbak? Tali helm tidak dikaitkan itu sama saja dengan tidak pakai helm. Ini pelanggaran serius, katanya, nadanya sengaja dibuat menekan, matanya menatap Kirana seolah menilainya. Kirana yang sejak awal merasa ada yang salah, tetap tenang namun mulai mempersiapkan diri. Dengan nada yang sopan namun tegas, ia bertanya kepada Pak Harso, "Mohon maaf, Pak. Apakah razia ini resmi? Boleh saya lihat surat tugas Bapak?" Pak Harso, yang jelas tidak memiliki dokumen apapun untuk mendukung tindakannya, mulai terlihat sedikit gelisah. Alisnya berkerut. Namun, ia cepat-cepat mencoba mempertahankan wibawanya dengan sikap yang lebih arogan. "Kamu jangan banyak tanya. Sudah salah, masih melawan," bentaknya. Kirana tidak gentar. Ia terus menatap mata Pak Harso dengan tajam, sebuah tatapan yang menunjukkan bahwa ia tidak akan mudah ditaklukkan. Jalanan yang ramai menjadi saksi bisu dari ketegangan yang mulai memuncak antara seorang perempuan pemberani dan seorang oknum polisi yang sedang mencoba menyalahgunakan kekuasaannya. Setelah memeriksa surat-surat Kirana dengan ekspresi yang dibuat-buat serius itu, Pak Harso akhirnya mengembalikannya. Namun, bukannya membiarkan Kirana pergi, ia justru melangkah lebih dekat dan mulai berbicara dengan nada yang lebih rendah, hampir seperti berbisik tetapi penuh tekanan. "Kamu tahu kan, ini pelanggaran serius? Tali helm tidak dikaitkan itu bisa kena denda tilang maksimal, loh," katanya sambil melirik Kirana dengan tatapan yang penuh makna, mencoba mengintimidasi. Kirana tetap tenang, meskipun ia semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Pak Harso melanjutkan, "Tapi, kalau kamu tidak mau ribet, tidak mau urusannya panjang sampai ke pengadilan, kita bisa selesaikan di sini saja. Damai." Kalimat itu diucapkan dengan nada yang jelas, sebuah kode tak tertulis yang sangat dipahami oleh banyak pengguna jalan di Indonesia, permintaan uang sogokan. Napas Kirana tertahan sejenak. Amarah mulai merayap naik di dadanya, panas dan menusuk. Ia langsung menyadari bahwa ini bukan razia resmi, melainkan sebuah jebakan yang dilakukan oleh oknum polisi korup yang menyalahgunakan seragam dan lencananya. Kirana menatap Pak Harso dengan tajam, sorot matanya yang tadi tenang kini berubah menjadi dingin. "Apa maksudnya? Selesaikan di sini, Pak. Saya sudah menyerahkan surat-surat saya dan semuanya lengkap. Kalau saya memang salah karena tali helm, silakan tilang saya sesuai prosedur yang berlaku," jawab Kirana dengan nada tegas dan jelas. Namun, Pak Harso tidak menyerah. Ia rupanya sudah terbiasa menghadapi penolakan awal. Ia mulai mengancam dengan lebih terang-terangan. "Wah, Simbak ini maunya yang ribet ya. Kalau kamu tidak mau bayar di sini, motormu saya sita. Saya angkut ke kantor. Kamu tahu kan prosedurnya panjang kalau sudah sampai sana? Bisa berhari-hari, belum lagi sidangnya nanti," katanya sambil menyeringai, mencoba menekan Kirana dengan ancaman birokrasi yang ia karang sendiri. Kirana tahu bahwa ancaman itu hanyalah gertak sambal, cara Pak Harso untuk memerasnya, dan ia tidak akan menyerah begitu saja.
Ia tetap berdiri teguh pada pendiriannya, menolak memberikan uang sepeser pun. Ketegangan semakin memuncak. Pak Harso, yang merasa posisinya sebagai polisi memberinya kekuasaan absolut, mulai kehilangan kesabaran. Ia mencoba menekan Kirana lebih keras, kali ini dengan suara yang sedikit meninggi. Kalau kamu tidak mau bayar, jangan salahkan saya kalau motor ini saya bawa. Mau jalan kaki pulang, kata Pak Harso dengan nada yang semakin kasar, menunjuk vario milik Kirana. Namun Kirana tidak gentar. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Pak Harso adalah sebuah kejahatan, dan ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban dari razia ilegal ini. Jalanan yang ramai mulai dipenuhi tatapan orang-orang yang penasaran. Beberapa pengendara motor melambatkan lajunya, melirik ke arah mereka. Kirana, dengan keberanian yang luar biasa, berdiri tegak menghadapi Pak Harso, siap melawan ketidakadilan yang terpampang nyata di depannya. Kirana menatap Pak Harso dengan tajam, matanya berkilat penuh dengan keberanian yang tidak tergoyahkan. Ketika Pak Harso mengulangi permintaannya untuk berdamai di tempat dengan memberikan sejumlah uang, Kirana langsung menolaknya mentah-mentah, kali ini dengan suara yang lebih keras agar terdengar oleh beberapa orang di sekitar. Maaf, Pak. Sudah saya katakan, saya tidak akan memberikan uang sepeser pun. Kalau saya salah, silakan tilang sesuai prosedur resmi, katanya dengan nada tegas dan lantang. Kirana tahu bahwa apa yang dilakukan Pak Harso adalah tindakan ilegal. Ia sadar bahwa razia ini tidak resmi, dan ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban dari penyalahgunaan wewenang. Dengan suara yang semakin mantap, ia menantang Pak Harso untuk menunjukkan surat perintah tugas resmi yang membuktikan bahwa razia yang dilakukannya sah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, setiap pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh atasan. Boleh saya lihat surat tugas Bapak? Tantang Kirana. Pak Harso terdiam sejenak, terkejut mendengar Kirana mengutip peraturan. Ia jelas tidak mampu memberikan bukti apapun. Wajahnya mulai memerah, campuran antara marah dan malu. Ia kehilangan kesabaran. Ia mencoba menekan Kirana dengan nada yang lebih kasar, berharap perempuan muda yang tampak cerdas itu akan ciut nyalinya. Kamu pikir ini main-main? Kamu jangan ngajarin saya aturan. Kalau kamu tidak mau bayar, motormu saya sita sekarang juga, ancamnya sambil menunjuk motor Kirana. Namun ancaman itu tidak membuat Kirana gentar. Ia tetap berdiri tegak, menatap Pak Harso dengan penuh keberanian. Kalau memang mau sita motor saya, silakan. Tapi tunjukkan dulu surat tugas resmi Anda, Pak. Kalau tidak ada, berarti ini razia ilegal dan Bapak tidak punya hak untuk menahan saya atau motor saya. Justru tindakan Bapak ini bisa saya laporkan sebagai pemerasan, balas Kirana dengan nada yang semakin tegas. Perkataan Kirana membuat Pak Harso semakin gelisah. Ia tahu bahwa Kirana tidak mudah diintimidasi, dan situasi ini mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar. Kerumunan kecil mulai terbentuk. Beberapa pejalan kaki berhenti, pedagang asongan mendekat, dan pengendara lain melambatkan kendaraan mereka untuk melihat. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan razia ini. Kirana, yang kini menjadi pusat perhatian, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Ia tahu dirinya berada di pihak yang benar, dan ia tidak akan membiarkan seorang oknum polisi seperti Pak Harso memanfaatkan seragamnya untuk keuntungan pribadi. Dengan suara yang lantang, ia memperingatkan Pak Harso sekali lagi, "Saya tidak takut, Pak. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan bukti bahwa razia ini resmi, maka Anda yang sedang melanggar hukum, bukan saya." Kata-kata Kirana menggema di tengah kebisingan jalanan, membuat Pak Harso semakin terpojok.
Perdebatan antara Kirana dan Pak Harso semakin memanas seperti api yang disiram bensin. Kirana, dengan keberanian yang luar biasa, tetap bersikeras bahwa ia tidak akan menyerahkan uang sepeser pun. "Saya tidak takut, Pak. Kalau memang saya salah, silakan tilang sesuai prosedur. Tapi jangan coba-coba memeras saya," katanya dengan nada tegas. Matanya menatap lurus ke arah Pak Harso seolah menembus topeng arogansinya. Pak Harso, yang biasanya berhasil menekan warga dengan ancaman dan gertakannya, mulai kehilangan kesabaran. Ia tidak menyangka bahwa perempuan muda ini akan melawan dengan begitu gigih. "Kamu pikir kamu siapa?" "Hah? Saya ini aparat. Kalau saya bilang bayar, ya bayar," bentaknya. Suaranya menggema di tengah keramaian jalanan, mencoba menggunakan otoritas seragamnya sebagai senjata terakhir. Namun, Kirana tidak gentar. Ia tahu bahwa seragam itu seharusnya melambangkan pengayoman, bukan penindasan. Pak Harso semakin frustrasi. Ia mencoba mengintimidasi Kirana secara fisik, mendekatkan tubuhnya yang besar ke arah perempuan itu, berharap postur tubuhnya yang mengancam akan membuat Kirana merasa tertekan. "Kamu mau main-main sama saya? Kalau kamu tidak bayar sekarang juga, motor ini saya angkut ke kantor polisi, biar kamu tahu rasa," ancamnya sambil menunjuk motor Kirana dengan kasar. Namun Kirana tetap berdiri tegak, tidak mundur selangkah pun, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. "Silakan, Pak. Tapi tunjukkan dulu surat tugas Anda. Jika tidak ada surat tugas, berarti Anda tidak punya hak untuk menahan saya atau motor saya," balas Kirana dengan nada yang semakin tajam. Kata-katanya menusuk seperti pisau, membuat Pak Harso semakin terpojok dan malu. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik lebih keras. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengeluarkan ponsel dan merekam perdebatan tersebut. Cahaya merah kecil dari kamera ponsel yang menyala di beberapa titik membuat Pak Harso semakin gelisah, tetapi ia tetap mencoba mempertahankan wibawanya yang sudah compang-camping. Ketegangan di antara mereka mencapai puncaknya. Pak Harso, yang merasa harga dirinya sebagai polisi mulai runtuh di depan umum, meluapkan emosinya dengan lebih kasar. "Kamu pikir kamu bisa seenaknya melawan polisi? Saya bisa bikin hidup kamu susah, tahu?" teriaknya, suaranya penuh amarah dan frustrasi. Namun Kirana tidak bergeming. Ia tetap berdiri teguh, menunjukkan bahwa ia tidak akan tunduk pada ancaman atau tekanan apapun. "Kalau Anda mau bikin saya susah, silakan. Tapi saya tidak akan pernah menyerahkan uang hasil kerja keras saya kepada pemeras berseragam seperti Anda. Saya tahu hak saya, dan saya tidak takut," jawab Kirana dengan nada yang lantang. Perkataan Kirana menggema di tengah keramaian, menelanjangi Pak Harso di hadapan publik. Ia mulai menyadari bahwa situasi ini tidak lagi menguntungkannya. Namun, alih-alih mundur, egonya yang terluka justru membuatnya semakin marah, tidak mampu menerima kenyataan bahwa seorang perempuan muda telah membuatnya kehilangan kendali. Ketegangan di antara Kirana dan Pak Harso akhirnya meledak. Pak Harso, yang merasa harga dirinya sebagai seorang polisi telah diinjak-injak oleh keberanian seorang perempuan muda di depan mata puluhan orang, benar-benar kehilangan kendali atas emosinya. Wajahnya memerah padam, napasnya memburu seperti banteng terluka, dan matanya menyiratkan kemarahan buta yang tak terkendali. "Kamu pikir kamu bisa seenaknya melawan saya?" teriaknya dengan suara yang pecah, menggema di tengah keramaian yang kini terdiam. Kirana tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, dagunya terangkat menantang. "Saya tidak melawan, Pak. Saya hanya meminta Anda menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku," jawabnya dengan nada tegas. Meskipun ia tahu bahwa situasi ini semakin berbahaya, jawaban tenang itu justru menjadi pemicu akhir bagi kemarahan Pak Harso. Ia merasa dipermalukan di depan umum,
dan dalam puncak amarahnya, ia melangkah maju dengan gerakan kasar. Tanpa peringatan, tanpa berpikir, Pak Harso meluapkan emosinya dengan cara yang paling pengecut. Ia mengayunkan tangannya yang besar dan menampar wajah Kirana dengan keras. Pak! Suara tamparan itu terdengar begitu jelas, memecah kesunyian sesaat di antara kerumunan. Pukulan itu membuat kepala Kirana terhuyung ke samping, dan ia merasakan sengatan panas di pipinya. Sudut bibirnya langsung terasa perih dan basah. Darah. Kerumunan yang menyaksikan kejadian itu tersentak kaget. Beberapa orang bahkan berteriak, "Wih," dan "Gila," tetapi tidak ada yang berani mendekat, terintimidasi oleh seragam yang dikenakan Harso. Kirana memegang pipinya yang terasa panas dan berdenyut. Ia merasakan cairan hangat mengalir dari sudut bibirnya. Namun, meskipun tubuhnya terasa sakit, matanya tetap memancarkan keberanian yang sama, bahkan kini berkobar lebih hebat. Ia tidak menangis, tidak menunjukkan kelemahan. Sebaliknya, ia menatap Pak Harso dengan tatapan tajam yang penuh dengan kemarahan yang membara. Anda tidak hanya melanggar hukum dengan melakukan pemerasan, Pak. Tapi Anda juga baru saja melakukan kekerasan terhadap warga sipil, katanya dengan suara yang bergetar, bukan karena takut, tetapi karena menahan amarah yang siap meledak. Pak Harso, yang masih dikuasai emosinya, tampak tidak peduli dengan apa yang baru saja ia lakukan. Namun, di balik sikap kasarnya, sebersit rasa panik mulai muncul. Ia menyadari bahwa tindakannya telah melewati batas, dan kerumunan yang semakin ramai kini serempak merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Kirana, meskipun terluka, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Ia berdiri tegak, menyeka darah dari bibirnya dengan punggung tangannya, meninggalkan jejak merah di kulitnya. Anda pikir saya akan diam setelah ini? Anda salah besar, Pak, katanya dengan nada yang lebih lantang, penuh ancaman. Kata-kata Kirana menggema di tengah keramaian, membuat Pak Harso semakin terpojok. Namun bukannya mundur, ia justru mencoba menutupi rasa takutnya dengan sikap yang semakin kasar, tidak menyadari bahwa ia telah memicu sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar perdebatan di pinggir jalan. Kirana, yang merasa diperlakukan tidak adil dan kini dilukai secara fisik, tidak lagi bisa menahan amarahnya. Darah yang mengalir dari bibirnya bukan hanya menjadi tanda luka fisik, tetapi juga simbol dari harga dirinya yang telah diinjak-injak. Ia menatap Pak Harso dengan mata yang menyala-nyala. Tubuhnya yang relatif kecil dibandingkan dengan postur tambun Pak Harso tidak membuatnya gentar sedikit pun. Anda sudah melewati batas, Pak, desisnya dengan nada dingin namun tegas. Pak Harso, yang masih berdiri dengan sikap arogan, tidak menyangka bahwa Kirana akan melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar berbicara. Dalam sekejap mata, Kirana bergerak. Ia mengangkat kaki kanannya, memutar pinggulnya dengan kecepatan dan kekuatan yang mengejutkan, lalu melancarkan tendangan lurus yang telak mengenai rahang Pak Harso. Beuh! Tendangan itu begitu kuat dan akurat, membuat tubuh besar Pak Harso terhuyung ke belakang seperti pohon yang ditebang. Matanya membelalak kaget, dan ia akhirnya kehilangan keseimbangan, terjatuh dengan bunyi gedebuk yang keras ke aspal jalanan. Kerumunan yang menyaksikan kejadian itu terkesiap serempak. Beberapa orang bahkan berteriak, tidak percaya bahwa seorang perempuan muda seperti Kirana mampu menjatuhkan seorang polisi bertubuh besar dengan satu tendangan. Pak Harso kini tergeletak di tanah, memegangi wajahnya yang terasa nyeri akibat tendangan Kirana. Ia tidak hanya merasakan sakit fisik, tetapi juga rasa malu yang luar biasa, dipermalukan di hadapan puluhan pasang mata. Kirana masih berdiri tegak, napasnya sedikit terengah, namun tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Ia menatap Pak Harso yang terkapar dengan penuh keberanian, seolah-olah mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak oleh siapapun, bahkan oleh seorang polisi.
Anda pikir saya akan diam setelah Anda memukul saya? Anda salah besar, katanya dengan nada lantang, suaranya menggema di tengah keramaian yang kini riuh dengan bisikan dan seruan kaget. Pak Harso, yang biasanya menggunakan tubuh besarnya untuk menakut-nakuti orang lain, kini terlihat kecil dan tak berdaya di hadapan Kirana. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya yang besar dan rasa malu yang menyelimutinya membuatnya terlihat kikuk dan lamban. Sementara itu, orang-orang di sekitar mulai bersorak, secara spontan mendukung keberanian Kirana. Beberapa dari mereka bahkan bertepuk tangan, mengapresiasi tindakan Kirana yang melawan ketidakadilan. Kirana tidak hanya melawan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang pernah menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan. Dengan wajah yang masih berdarah, ia berdiri sebagai simbol perlawanan, membuktikan bahwa ketidakadilan tidak boleh dibiarkan menang. Pak Harso yang kini terpojok hanya bisa menatap Kirana dengan ekspresi campuran antara rasa takut, sakit, dan malu, menyadari bahwa ia telah kalah, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara moral. Kirana, dengan darah yang masih mengalir di sudut bibirnya, tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Amarahnya memuncak dan ia tahu bahwa tindakan Pak Harso tidak hanya melukai dirinya secara fisik, tetapi juga melukai harga dirinya sebagai warga negara yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Dengan napas yang masih memburu, Kirana melangkah melewati Pak Harso yang masih berusaha bangkit. Tujuannya adalah motor patroli polisi yang terparkir di dekatnya, motor yang digunakan Pak Harso untuk melakukan aksi pemerasannya. Pak Harso, yang kini sudah berhasil berdiri dengan susah payah, menatap Kirana dengan wajah penuh ketakutan dan kebingungan. Ia mencoba menjaga jarak, tubuhnya yang besar tampak kaku seolah tidak tahu harus berbuat apa. Kirana, tanpa ragu sedikit pun, meraih stang motor patroli itu dengan kedua tangannya. Dengan sebuah erangan yang keluar dari tenggorokannya, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Otot-otot di lengannya menegang, dan dengan kekuatan yang lahir dari amarah murni, ia mengangkat bagian depan motor tersebut dari tanah. Roda depan terangkat, lalu seluruh motor itu ia angkat beberapa sentimeter dari aspal, membuat semua orang yang menyaksikan kejadian itu ternganga kaget. Sorakan kecil mulai terdengar dari kerumunan, berubah menjadi gemuruh kekaguman. Sementara itu, Pak Harso hanya bisa berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Perempuan kecil yang baru saja ia tampar kini mengangkat motor dinasnya seolah bukan apa-apa. Pak Harso, yang biasanya menggunakan tubuh besarnya untuk menakut-nakuti orang lain, kini terlihat seperti anak kecil yang ketakutan di hadapan Kirana. Ia melangkah mundur dengan gugup, mencoba menjaga jarak dari perempuan yang kini memegang motor polisi di tangannya. "Apa yang kamu lakukan?" "Turunkan motor itu," teriak Pak Harso, namun nadanya terdengar lebih seperti permohonan ketakutan daripada ancaman. Kirana tidak peduli. Ia mengangkat motor itu sedikit lebih tinggi, menyeimbangkannya, seolah-olah bersiap untuk melemparkannya ke arah Pak Harso. "Anda pikir Anda bisa seenaknya menyalahgunakan kekuasaan Anda? Ini peringatan terakhir saya, Pak. Jangan pernah melakukan razia ilegal seperti ini lagi. Apalagi memeras uang dari rakyat yang tidak bersalah," teriak Kirana dengan suara lantang, suaranya menggema di tengah jalanan yang kini macet total karena drama tersebut. Pak Harso yang biasanya penuh percaya diri kini hanya bisa berdiri terpaku. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak lagi terlihat seperti seorang polisi yang berwibawa, melainkan seperti seorang pesakitan yang sedang menghadapi penghakiman massa. Kerumunan yang menyaksikan kejadian itu semakin ramai. Ponsel-ponsel terangkat tinggi merekam aksi heroik Kirana. Pak Harso yang merasa dirinya semakin terpojok mencoba menjaga jarak lebih jauh, tetapi tubuhnya yang besar membuatnya terlihat kikuk. Ia tidak berani mendekati Kirana yang kini berdiri dengan motor polisi di tangannya, siap melemparkannya kapan saja. Dengan tatapan tajam yang penuh keberanian,
Kirana kemudian membanting motor itu kembali ke tanah dengan suara berdebam yang keras, membuat Pak Harso terlonjak kaget. Ingat ini baik-baik, Pak. Jangan pernah menyalahgunakan kekuasaan Anda lagi. Hukum ada untuk melindungi rakyat, bukan untuk menindas mereka, katanya dengan nada tegas. Pak Harso hanya bisa berdiri diam, tidak berani menjawab, sementara sorakan dari kerumunan semakin keras mendukung keberanian Kirana yang telah melawan ketidakadilan di depan mata mereka. Melihat keberanian dan kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Kirana, Pak Harso akhirnya benar-benar hancur. Ia tidak mampu lagi mempertahankan sisa-sisa sikap arogannya. Tubuhnya yang besar kini tampak kecil dan menyedihkan di hadapan perempuan muda yang telah membuatnya kehilangan kendali atas situasi. Wajahnya yang sebelumnya penuh amarah kini pucat pasi, dan keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Ia berdiri terpaku, tidak berani menatap mata Kirana yang masih menyala-nyala. Sorakan dari kerumunan semakin keras, setiap teriakan dukungan untuk Kirana terasa seperti tamparan bagi Pak Harso. Ia tahu bahwa dirinya telah kalah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara moral dan sosial. Dengan suara yang bergetar hebat, ia akhirnya membuka mulut. Saya minta maaf, katanya pelan, suaranya hampir tidak terdengar di antara kebisingan. Kirana tetap berdiri tegak, napasnya masih sedikit terengah, menunggu lebih dari sekadar kata-kata kosong yang dipaksakan oleh rasa takut. Pak Harso, yang biasanya menggunakan lencana dan seragamnya untuk menekan orang lain, kini harus menelan rasa malunya di depan umum. Ia melangkah maju dengan ragu, menundukkan kepalanya, mencoba menunjukkan bahwa ia benar-benar menyesal. Saya salah, Mbak. Saya tidak seharusnya melakukan ini. Saya berjanji, saya tidak akan melakukan razia ilegal lagi, apalagi meminta uang secara paksa, katanya dengan nada yang lebih jelas, meskipun suaranya masih terdengar gemetar. Kirana tidak langsung merespons. Ia menatap Pak Harso dengan tajam, memastikan bahwa permintaan maaf itu bukan sekadar upaya untuk menyelamatkan diri dari situasi yang memalukan. Permintaan maaf Anda tidak cukup, Pak. Anda harus ingat bahwa sebagai polisi, tugas Anda adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Bukan menindas mereka untuk keuntungan pribadi, jawab Kirana dengan nada tegas. Suaranya menggema di tengah keramaian, kata-katanya membuat Pak Harso semakin menundukkan kepala, menyadari betapa jauh ia telah melanggar sumpahnya sebagai penegak hukum. Kerumunan yang menyaksikan kejadian itu mulai bersorak lagi, kali ini meneriakkan slogan-slogan anti korupsi. Beberapa orang bahkan berteriak, "Hidup Kirana! Hukum harus ditegakkan!" Pak Harso yang kini benar-benar kehilangan wibawanya hanya bisa berdiri diam, menundukkan kepala di hadapan Kirana. Ia tahu bahwa kejadian ini akan menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya, sebuah peringatan keras bahwa kekuasaan yang disalahgunakan hanya akan membawa kehancuran dan aib. Kirana, dengan darah yang mulai mengering di bibirnya, akhirnya melangkah mundur, memberikan ruang bagi Pak Harso untuk merenungi kesalahannya. Ingat ini baik-baik, Pak. Jangan pernah menyalahgunakan kekuasaan Anda lagi, katanya untuk terakhir kali, dengan nada dingin namun penuh wibawa. Dengan langkah yang mantap, Kirana kembali ke motornya, menyalakannya, dan melaju pergi, meninggalkan jejak keberanian yang akan selalu diingat oleh semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut sore itu. Ketika Kirana akhirnya melangkah pergi dari tempat kejadian, sorakan dari kerumunan semakin menggema di udara. Orang-orang yang menyaksikan keberaniannya tidak bisa menahan kekaguman mereka. Beberapa bertepuk tangan meriah, sementara yang lain berseru, "Hidup Kirana! Itulah perempuan pemberani yang kita butuhkan!" Aksi Kirana melawan ketidakadilan telah menjadi momen yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga membuka mata banyak orang tentang pentingnya melawan penyalahgunaan kekuasaan. Kirana,
dengan tubuhnya yang tidak seberapa besar namun dipenuhi keberanian, telah menunjukkan bahwa tidak ada yang terlalu lemah untuk melawan ketidakadilan selama seseorang memiliki prinsip dan nyali untuk berdiri tegak. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk jutaan orang lain yang pernah menjadi korban dari tindakan serupa. Di tengah kerumunan, beberapa orang mulai bertukar cerita tentang kejadian itu. "Dia benar-benar luar biasa," kata seorang bapak paruh baya yang menyaksikan kejadian tersebut dari awal. "Oknum polisi seperti itu memang harus diberi pelajaran. Kalau bukan karena perempuan tadi, siapa yang berani melawan?" tambah seorang mahasiswi yang merekam seluruh aksi Kirana dengan ponselnya. Video kejadian itu, yang direkam dari berbagai sudut, mulai menyebar dengan kecepatan kilat melalui grup-grup WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Kirana, tanpa ia sadari, telah menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dalam hitungan menit. Keberaniannya tidak hanya menginspirasi mereka yang ada di tempat kejadian, tetapi juga menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan. Kirana telah membuktikan bahwa keberanian dan prinsip bisa mengalahkan rasa takut, bahkan di hadapan mereka yang memiliki otoritas formal. Bagi Pak Harso, kejadian ini menjadi pelajaran pahit yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia berdiri di tengah kerumunan yang mulai membubarkan diri. Wajahnya masih pucat dan tubuhnya masih gemetar. Ia tahu bahwa ia telah dipermalukan di depan umum. Tetapi lebih dari itu, ia menyadari bahwa kekuasaan yang ia salah gunakan telah berbalik menyerang dirinya sendiri. Kirana telah memberinya pelajaran yang tidak hanya meremukkan harga dirinya, tetapi juga mengguncang kesadarannya sebagai seorang polisi. Sementara itu, Kirana melanjutkan perjalanannya, meninggalkan tempat itu dengan kepala tegak. Ia tidak membutuhkan pujian atau penghargaan. Baginya, melawan ketidakadilan adalah sebuah keharusan, sebuah panggilan jiwa. Namun, tanpa ia sadari, aksinya telah meninggalkan jejak yang mendalam di hati banyak orang, menjadikannya pahlawan tanpa nama yang sosoknya pantas ditiru dan dihormati.